Ya, kita akan membahas mengenai simulasi cara menghitung siswa yang diterima di setiap jalur pendaftaran. Nah, ini mungkin yang penting ya. Nah, saya pakai bantuan Excel teman-teman ya. Nah, kita akan berikan contohnya dulu sih. Sebenarnya kita lihat yang SMA dulu ya. Mana SMA? Mana SMA? Oke, kita coba fokus di sini ya. Kita kasih contoh, misalkan SMA Negeri 1 Kota Kediri. Ini tahun 2023 teman-teman ya. Kita kasih contoh, misalnya pagu awalnya adalah 352. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Kita teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai pagu teman-teman ya. Ini pagu atau kuota sekolah atau jumlah siswa yang diterima ya. Jadi di dalam sekolah ya, tentunya ini hal yang sangat penting sekali ya, sangat penting, dan juga ini sebagai penentu ya. Jadi penentu nilai statistik ya, ataupun pagu awalnya nanti berapa. Nah, ini penentunya nanti di sini. Jadi pagu ini sangat menentukan nanti sekolah-sekolah itu menerima berapa siswa di dalam PPDB ini. Nah, nanti di teman-teman kita akan membahas mengenai ini ya. Ini mungkin ada yang mungkin tahu ya kuotanya berapa, cuma mungkin belum tahu ya cara menghitung jumlah siswa yang diterima per jalur pendaftarannya itu berapa ya. Misalkan jalur afirmasi ya, afirmasi itu kan nanti yang diterima itu berapa siswanya ya. Mungkin nanti di jalur prestasi akademik, terus di jalur yonasi itu berapa sih siswa. Nah, nanti kita akan bahas di video ini lah. Tentunya untuk SMA dan SMK ini beda ya. Kalau SMK ini jumlah yang diterimanya per daftarnya atau per jalur pendaftaran ini lebih kecil teman-teman ya, karena kalau SMK itu kan pembagiannya kan per jurusan, jadi per jurusan. Kalau SMA ini kan per satu sekolah. Nah, nanti kita akan bahas ya bagaimana caranya. Nah, mungkin nanti kita juga akan melihat bagaimana sih melihat pagunya ya. Misalkan di SMA Negeri 1 Surabaya ini penentunya adalah ini. Nah, misalkan pagu awal itu apa sih Pak? Nah, nanti kita coba jelaskan mengenai pagu ya. Nah, kalau SMA ini kan utuh ya. Jadi misalkan SMA Negeri 1 Surabaya 256 ya. 250 ini kan masih dibagi menjadi 5 jalur pendaftaran ya. Jadi kalau SMA kan ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 4. Ya kan? Nah, di sini kan nanti kan ada jalur afirmasi, pindah tugas, jalur prestasi dan sebagainya. Nanti di 2 ini kan ada jalur nilai ya. Nah, itu berapa? Nah, ini kan 25 kan berarti kan dibagi menjadi 3 tahap. Paham ya? Nanti misalkan di terakhir ini kan ada di jalur yonasi ya, untuk SMA itu kan yonasi kan 50%. Jadi ini jelas ini 50%-nya dari ini berapa. Nanti kita akan coba untuk memberikan hitungan kasarnya. Tapi sebenarnya kalian tidak perlu menghitung ya, tapi cuma mungkin kalian punya gambaran persaingannya seperti apa, nanti kalian bisa lihat. Nah, berbeda lagi kalau SMK teman-teman. Kalau SMK ini sudah per jurusannya. Ya, kalau di dalam satu sekolah itu kan misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jurusan. Ini sudah ngambilnya lebih kecil lagi ya. Karena apa? Karena sudah per jurusan. Kalau tadi kan kalau di SMA itu kan per global ya, per satu sekolah. Tapi kalau SMK ini per jurusan. Ya, misalkan jurusan TKJ misalkan di sini yang diambil adalah 64. Padahal 64 ini kan masih ada 3 jalur ya, ada tahap 1, terus ada di tahap 3, ada di tahap 5. Ya kan? Nah, nanti berapa sih Pak per siswanya? Ini kan lebih kecil lagi ya. Nanti kita akan bahas di video ini. Nanti kita berikan simulasinya ya. Misalkan di jalur afirmasi ya, jalur afirmasi itu kan 15%. Jadi siswa yang diambil dalam satu tahapnya itu berapa ya. Nah, ini kalau SMK kan jelas lebih kecil lagi ya. Misalkan kalau satu kelas hanya 1, jumlahnya 34, berarti kan lebih kecil lagi ya kalau dipecah per jurusannya. Ya, nanti kita akan bahas di video ini. Itu teman-teman, silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik, rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua.
Oke, langsung saja teman-teman kita bahas untuk mengenai pagu atau kuota sekolah. Ini tentunya sangat sebagai penentu ya. Itu nanti mungkin teman-teman yang paham statistik ya. Jadi kemarin kan juga ada yang ramai itu kan di statistik ya, statistik. Ya, statistik ini kan juga sangat mempengaruhi ya dari pagu ya. Nah, karena apa Pak ya? Karena kan nanti dilihat dulu ya. Jadi siswa yang diterima berapa? Lah ini kan 91 nilai tertinggi, 89 kan nilai terendah. Ini kan juga tergantung dari jumlah pagunya, ya kan? Ini berapa? Nanti yang diambil itu berapa sih di SMA 1 Ponorogo, terus nilai tertinggi berapa, terendah berapa? Ini sangat menentukan adalah pagunya, ya. Pagu sangat menentukan. Karena nanti ya tentunya pagu tahun ini ini dan tahun lalu mungkin bisa saja berbeda ya. Mungkin di SMA 2 Ponorogo misalkan tahun lalu ngambilnya misalkan 5 kelas misalkan, kalau sekarang hanya 3 kelas atau 2 kelas atau mungkin lebih banyak, kan juga mempengaruhi jumlah siswa yang diterima dan juga statistiknya gitu ya. Oke, sekarang kita bahas dulu yang pertama dari pagu dulu. Jadi apa itu pagu? Ya mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih Pak pagu itu ya. Nah, ini pagu ini adalah daya tampung ya. Jadi daya tampung atau kuota atau kebutuhan sekolah. Istilahnya pagu itu ya jumlah berapa siswa lah yang dibutuhkan ya dalam PPDB itu ya. Istilahnya ini lebih mudahnya pagu itu ya kebutuhan di sekolah. Yang diterima sekolah itu berapa sih dalam satu sekolah A ini yang dalam satu tahun ini dibutuhkan berapa siswa gitu, itu namanya pagu gitu ya. Jadi bisa daya tampung, bisa kuota atau kebutuhan sekolah. Nah, terus yang berikutnya apa itu pagu awal? Pagu awal itu ya pagu jumlah keseluruhan ya, jumlah keseluruhan kuota atau kebutuhan sekolah yang belum dibagi menjadi beberapa jalur pendaftaran. Jadi misalkan di sekolah A, misalkan pagu awalnya adalah misalkan 300 berarti kan. Nah, ini kan berarti awalnya 300. Nah, 300 ini kan terbagi menjadi beberapa tahap ya. Misalkan di SMA, misalkan SMA itu kan ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 4. Ya kan, kalau SMK berarti nanti kan ada tahap 1, tahap 3 dan tahap 5. Nah, ini pagu awal berarti kan awalnya berapa Pak? 300 berarti dibagi menjadi beberapa jalur pendaftaran itu. Paham ya? Jadi apa itu pagu awal? Yaitu pagu keseluruhannya. Jadi yang diterima itu berapa, terus nanti dibagi menjadi beberapa tahapan. Paham ya? Terus yang berikutnya ini kalau pagu ya, jadi pagu sudah paham ya, kuotanya berapa. Misalkan untuk di SMA ya, ini afirmasi ada 15% ya. Nanti ada keluarga tidak mampu ya, ada ADEM, ada anak buruh, ada penyandang disabilitas ya, nanti jumlahnya 15%. Terus pindah tugas orang tua ini 5% ya. Jadi ada pindah tugas orang tua dan juga ada anak tenaga kependidikan ataupun guru ataupun TO ya. Terus di prestasi hasil lumba ini ada 5%. Ini baik di golden ticket, terus di akademik non akademik. Terus untuk prestasi akademik untuk jenjang SMA ya, ini kotanya 25% ya. Nah, 25%. Sedangkan untuk yang Yunasi ini 50%. 50% kan sekarang ada pembagian ya, ada jarak radius itu 30%, sebaran itu ada 20%. Tapi sebenarnya Yunasi SMA tetap ya, hanya dibagi menjadi dua, ada Yuna jarak dan juga ada Yuna sebaran, gitu ya. Terus untuk pagunya ya, pagu atau kotanya untuk jalur SMK ini hampir sama ya, afirmasi 15%, pindah tugas sama, prestasi lumba sama ya, bedanya di Yunasi. Yunasi SMK ini jalur Yunasi ini kecil sekali ya. Nanti kita kasih contoh kalau 10%-nya itu berapa yang siswa yang diterima. Mungkin ada 3, ada 4, ada 5 ya. Terus kalau SMK itu yang paling besar itu di jalur nilai ya. Nilai itu ada 65%. Jadi kalau SMA itu yang tinggi itu adalah di Yunasi teman-teman kalau SMA ya, tapi kalau SMK itu yang paling tinggi adalah di nilai ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menghitungnya. Oke, yang pertama kita cek dulu ya, jadi apa fungsi kegunaan pagu. Yang pertama, pagu ini untuk menentukan kebutuhan sekolah ya. Semakin banyak pagu maka semakin banyak siswa yang diterima dan peluang siswa diterima di sekolah tersebut juga semakin besar. Paham ya? Jadi kalau pagunya besar ya, misalkan pagunya 500 misalkan, berarti kan yang diterima siswa itu kan berarti ya 500 ini. Nah, nanti kalau misalkan pagunya hanya 200, nah ini berarti kan hanya 200. Dan misalkan Pak pendaftarnya 1000, berarti nanti kan ada 800 orang yang tidak diterima. Ya kan, karena sekolah itu kan butuhnya 200. Ternyata pendaftarnya 1000, berarti kan ada 800 siswa yang tidak diterima. Jadi semakin besar pagu, tentunya yang diterima semakin banyak, kesempatan siswa atau peluang siswa juga semakin banyak ya, atau semakin besar. Paham ya? Terus berikutnya bagaimana cara melihat pagu. Ini nanti kalau misalnya tanya Pak kapan sih pagu itu dibuka ya. Pagu dibuka ya mungkin sekitar tanggal 15 sampai 18 Juni ini ya. Jadi nanti kita pantau ya. Jadi untuk melihat pagu seperti biasa ya, teman-teman masuk aja di ppdbjatim.net. Nanti di sini teman-teman pantau ya di sekitar tanggal 18-an ya, 18-15-an ya.
dimulai setelah di tahap 1 ya teman-teman. Nanti kalian pantau, nanti pagunya akan muncul di menu ini ya, pra pendaftaran atau di informasi ya. Oke, kita bahas untuk cara melihat pagu yang pertama. Nanti di informasi teman-teman ya, jadi di ppdbjatim.net. Ya, kalau sekarang kok belum ada Pak, ya belum, karena nanti belum jadwalnya ya, nanti dipantau saja setelah di tahap 1 teman-teman ya. Nah, di sini nanti di informasi teman-teman masuk, di sini ada namanya pagu ya. Nah, ini ada pagu, teman-teman pilih aja, klik pagu. Nah, berikutnya teman-teman di sini ada pilihan jenjangnya ya. Nah, teman-teman pilih ini, mau pilih SMA atau pilih SMK, nanti tinggal dipindah atau digeser saja. Terus berikutnya di sini ada kota atau kabupaten, misalkan di sini kota Surabaya misalkan ya. Di sini pagunya ada SMA Negeri Surabaya, ini untuk tahun lalu teman-teman ya. Jadi jangan terkecoh ya. Ini untuk tahun 2023 ya. Ini hanya contoh atau simulasi dalam melihat pagu saja. Ini adalah untuk tahun 2023 kemarin. Paham ya? Nanti kalau sudah muncul Surabaya tinggal di search, di sini juga bisa. Misalkan SMA 10 Surabaya ya, ketik aja di sini. Atau mungkin teman-teman bisa geser, di sini kan ada beberapa contohnya. Nanti di sini akan kelihatan. Nah, ini namanya pagu awal. Jadi pagu awal ini pagu keseluruhan teman-teman ya. Dari pagu keseluruhan yang diterima di SMA A atau SMKA. Nah, nanti kan masih seperti yang sudah kita jelaskan. Nanti kalau SMA kan masih terbagi menjadi tahap 1, tahap 2 dan tahap 4. Paham ya? Terus yang berikutnya ini kalau kita pindah ya. Nah, di sini misalkan ini dipilih kota Kediri ya. Nah, kota Kediri misalkan, dan ini bisa dilihat SMA Negeri 1 Kota Kediri misalkan, ini pagunya 352. Nah ya, 352, 374. Nah, kan berbeda-beda ya, dari setiap sekolah bisa ada yang sama, ada yang beda. Terus kalau mau dipindah di SMK misalkan ya, SMK, dan di sini di jenjangnya tinggal dipindah saja. Yang semula SMA ini tinggal dipindah ada ke SMK. Nah, kalau SMK ini lebih ke jurusan ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman cari kota Kediri misalkan ya ini. Nah, nama sekolahnya misalkan SMK Negeri 1 Kediri misalkan. Di sini kan jurusannya kan banyak ya. SMK 1 Kediri kan jurusannya banyak. Nah, misalkan di sini nanti kalau sudah SMK ini sudah berjurusan. Misalkan teknik otomotif misalkan. Di sini pagunya adalah 102. 102 ini nanti kan masih dibagi menjadi 3 tahap. Ini kan pagu awal. Jadi ada tahap 1, ada tahap 3, ada tahap 5. Paham kan? Jadi 102 ini kan nanti dibagi menjadi beberapa tahap. Oke ya. Nah, seperti ini nih kalau untuk pagunya SMK ya. Ini ingat ya, ini adalah tahun 2023. Nanti teman-teman jangan terkecoh ya. Ini masih tahun lalu. Nanti tahun sekarang 2024 ini belum muncul. Oke ya. Terus yang berikutnya ini sama ya. Misalkan SMK Negeri 2 misalkan, ini di pemasaran misalkan. Nah, ini kan 68. Ini sama, nanti kita cek kalau 64 itu per tahapnya itu berapa yang diterima ya. Nanti kita akan simulasikan. Oke, ini ya, kita akan membahas mengenai simulasi cara menghitung siswa yang diterima di setiap jalur pendaftaran. Nah, ini mungkin yang penting ya. Nah, saya pakai bantuan Excel teman-teman ya. Nah, kita akan berikan contohnya dulu sih. Sebenarnya kita lihat yang SMA dulu ya. Mana SMA? Mana SMA? Oke, kita coba fokus di sini ya. Kita kasih contoh, misalkan SMA Negeri 1 Kota Kediri. Ini tahun 2023 teman-teman ya. Kita kasih contoh. Misalnya pagu awalnya adalah 352. Ya, kita masukkan di sini ya, 352. Nah, 352 teman-teman. Ini asumsinya ya, asumsinya adalah jumlah siswa per kelasnya adalah 32. Ya, jumlah siswa per kelasnya adalah 32, maka dia nanti akan mengambil 11 kelas. Ini hanya contoh ya, teman-teman ya. Nah, terus Pak di mana? Nah, di dalam SMA ya, di dalam SMA ini kan ada 3 tahap ya. Ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 4. Ya, tahap 1 ada afirmasi ya, jalur pindah tugas orang tua ataupun prestasi lomba. Nanti di tahap 2 ada nilai akademik ya, 25%. Terus yonasi ini paling besar ya. Ini yonasi 50%. Nanti ada 3 tahap. Nah, terus bagaimana cara hitungnya? Cara hitungnya ya tinggal ini dikalikan aja ya. Nah, ini ya, tidak mampu kan 7% ya. Jadi 7% dari pagunya awal. Ini kan pagu awal ya namanya. Nah, ini saya ketik ini pagu awal. Di pagu awal itu kan pagu keseluruhan. Nah, ya kan, ini pagu awal. Berarti nanti teman-teman untuk jalur tidak mampu afirmasi yang diterima hanya 25 siswa per tahapnya. Anak buruh 18, disabilitas 11, anak guru 7 ya. Ini terus pindah tugas 11 ya, akademik ya. Ini untuk jalur prestasi lomba kan 2% sama 3% ya. Ini yang diterima 7, yang non akademiknya 11. Jadi dalam tahap 1 ya, dalam tahap 1 ini yang diterima adalah 88 siswa. Ya, ini penggabungan. Ini kalau saya kasih
apa namanya, gini ya, ini kan masuk di tahap 1. Nah, ini ya. Nah, ini tahap 1. Jadi yang diterima adalah 88 siswa. Paham ya? 88 siswa ini. Nah, nanti kan dibagi teman-teman itu daftar di jalur mana. Misalkan Pak, saya daftar di jalur afirmasi tidak mampu. Berarti nanti yang diterima hanya 25 siswa ini tok. Misalkan pendaftarnya 1000 Pak, yang diterima hanya ini. Nah, nanti ini sekarang kita simulasikan sebentar ya. Ini jalur prestasi nilai akademik misalkan 25% kan. Nah, 20% ini juga diambil dari pagunya ya. Jadi jumlah awal ini dikalikan 25%. Jadi nanti di jalur prestasi nilai akademik yang diambil hanya 88 siswa. Nah, ini kan masuknya di tahap 2. Gini kan. Paham ya sampai di sini teman-teman. Jadi ini tahap 2 nanti yang diambil itu hanya 88 siswa. Nah, ini kan. Nah, 88 siswa. Terus nanti yang terakhir, ini yang paling besar di jalur Yonasi. Yonasi ini kan masuk di tahap 4 kan, di tahap 4. Nah, tahap 4 berarti ini yang paling besar. Ini yang diterima adalah sebanyak 176 siswa. Ya, ini dengan gambaran apa namanya? Kasih mana ini ya. Ya. Nah, jadi teman-teman nanti paham ya, teman-teman itu daftar di jalur mana. Misalkan Pak, saya mau jalur tidak mampu. Berarti tidak mampu itu kan hanya 7%. Berarti yang diambil hanya 25 siswa tok. Nah, ini ya, atau sebagainya. Oke, sekarang kita simulasikan sedikit untuk SMA. Untuk SMA ini contoh jumlah siswa diterima ya. Nah, diterima di jalur prestasi nilai akademik SMA, karena nilai akademik kan 25%. Kita kasih contoh di sekolah A ya, misalkan sekolah mana. Nah, ini tadi kan kotanya ya 25% ya. Untuk jalur apa namanya prestasi nilai akademik SMA itu kan 25%. 25% dari contoh pagungnya tadi kan 352. Berarti yang diterima siswanya kan hanya 88 yang diterima. Nah, sekarang pertanyaannya ada namanya nama pendaftar ya, pendaftar. Nah, pendaftarnya ini kan enggak tahu ini, pendaftarnya kan mungkin dari Mas Tio KDR 6, Mas Tio KDR ini kan pendaftarnya. Nah, ini kan pendaftarnya. Nah, pendaftarnya adalah ini ya. Jadi pendaftarnya ya. Nah, pendaftarnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini misalkan pendaftarnya di sini kita kasih contoh ada pendaftarnya adalah 116 orang ya. 116 orang ini yang daftar. Nah, dia kan yang daftar kan ada 116 ya. Padahal yang diterima ini hanya 88. Berarti kan nanti kan jadi 116 ya, 116. Nah, ini kan berarti dikurangi ini. Nanti yang tidak diterima itu ada 28 siswa. Ini yang dibuang. Karena apa? Yang tidak diterima ya, kok dibuang? Tidak diterima. Nah, karena apa, Pak? Karena pagunya itu kan hanya 352, sedangkan di jalur prestasi nilai akademik ini kan hanya 25%. Dari 25%-nya dari 352 itu adalah 88. Jadi bagaimana Pak nanti yang diterima? Nah, yang diterima tentunya nanti akan diurutkan dengan nilai tertinggi. Nah, ini kan jadi Mas Tio KDR 6 misalkan ini nilainya 98, maka dia akan urut seperti ini. Nah, urut. Jadi kan dicari nilai tertingginya. Maka di sini nanti ada rankingnya. Kan kalau nilai itu kan diambil kan nilai gabungannya ini ya, gabungan dari rapor, terus akreditasi dan juga indeks sekolah. Nah, ini nilainya. Jadi nilai yang tinggi dia akan di atas kalau nilai ya. Tapi kalau Yonasi kebalikannya ya, yang semakin kecil itu yang semakin diterima. Ya kalau Yonasi, tapi kalau nilai berarti yang nilainya besar masuk di sini. Nah, karena yang diterima adalah 88 siswa atau pagunya adalah 88 siswa, maka di sini digeret. Nah, yang diterima itu adalah sejumlah 88 siswa. Ini. Nah, siswa ke urutan 86 ya atau ranking 86. Nah, ini. Ya, sorry kok 86, 87 ya. 89 ya. Dari 89 ini sudah tidak diterima ini. Nah, ini tidak diterima ini. Nah, ini tidak diterima. Nah, ini tidak diterima. Semuanya ini tidak diterima. Karena apa, Pak? Ya karena sudah nilainya kalah dengan ranking dari nomor 1 sampai dengan 88. Ini namanya pagunya. Dia diterima adalah ini batas yang diterima itu adalah dari 88 siswa. Caranya bagaimana? Ini diurutkan ya dengan nilai yang tertinggi. Nilai tertinggi itu yang mesti ranking 1 ya, tertinggi nanti terus geser sampai nanti yang diterima adalah sampai sesuai dengan jumlah yang diterima 88 ini. Nah, nanti ranking ke 89 tidak diterima. Nanti pertanyaannya, Pak, ini gimana? Ini kan nilainya kan sama ya, 88 dan 89 ini kan nilainya kan sama. Nah, nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Ini kan 88 sama, ini kok yang diterima kok Mas Tio KDR 7, kok enggak 46 padahal kan nilainya sama. Atau mungkin di sini ada Mas Tio KDR 89 kan nilainya sama semua ini. Nah, nilai kan sama semua.
Ya kan, kok yang diterima kok yang di 88, kenapa enggak di 89? Nah, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Paham ya? Ini untuk yang contoh pagu SMA. Jadi yang diterima misalkan 88. Nah, tentunya kan nilai lah nanti di sini akan muncul teman-teman statistiknya. Jadi nilai tertinggi untuk jalur prestasi nilai akademik jenjang SMA, ya, nilai tertingginya ya yang diterima adalah 98 ya. Terus nilai terendahnya itu adalah 85. Ini untuk sekolah A ya, jadi bukan keseluruhan, tapi untuk di sekolah A yang dimana teman-teman misalkan daftar di sekolah A. Nah, nanti kan baru muncul kan. Nah, nanti kalian baru paham, baru muncul di statistik ini. Nah, ya kan. Nah, kan nah, oh ternyata yang tertinggi 91, terendahnya adalah 89. Ini berdasarkan pagunya ini. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk di SMK. Lah, kalau SMK ini lebih kecil lagi, teman-teman ya. Nah, kalau SMK lebih kecil lagi. Jadi pagu awalnya kita cari yang SMK ya. Kita kasih contoh yang SMK. Lah, ini SMK. Nah, SMK itu kan dibagi per jurusannya. Ya, misalkan di sini di teknik kimia itu kan 68 misalkan ya, 68 siswa yang diterima. Nah, berarti kan nah, ini kita kasih contoh misalkan yang diterima ya per jurusannya ini hanya 34 pagunya. Dia ngambil 10 kelas ya. Dengan pembagian seperti ini ya, ini satu kelas maksudnya ya. Dan ini misalkan akuntansi dia ngambil 3 kelas. Nah, persis per kelasnya itu adalah 34. Ya, per kelasnya 34. Maka ini kan tinggal dikalikan aja. Berarti kebutuhan sekolahnya ini. Nah, yang paling besar itu adalah di akuntansi karena dia ngambil 3 kelas dengan per kelasnya 34, maka 108. Nah, 108 ini nanti akan dibagi teman-teman ya. Nah, 108 ini akan dibagi dengan apa namanya? Akan dibagi dengan per tahapnya. Kan kalau di SMK kan ada sama ya 3 tahap ya. Ada di tahap 1 ini ya, ini tahap 1. Nah, ini kita kasih dulu sih. Lupa belum tak kasih teman-teman ya. Ini tahap 1. 1, nah ini kan. Nah, ini tahap 1. Nah, caranya sebenarnya sama. Cuma kalau SMK itu kan per jurusan ya. Kalau SMK itu kan per jurusan. Tahap 1. Nah, terus berikutnya nanti di tahap 2. Ini kan ada tahap 2. Tahap 2 kan jalur yonasi ya. Tahap 3 kok tahap 2. Tahap 2 ini ada jalur yonasi. Ya, tak kasih warna dulu ya. Nah, terus berikutnya nanti terakhir. Nah, ini yang paling besar itu ada di tahap 5 ya. Di tahap 5 itu jalur terakhir ya. Nah, ini di tahap 5 ini jalur terakhir yaitu jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini yang lebih besar lagi. Untuk siswa yang diterima itu lebih besar lagi. Sih, bentar ya. Nah, bentar ini ya. Oke, kita jelaskan untuk cara hitungnya. Kita jelaskan cara hitungnya ya. Nah, kalau SMK ini kan sudah per jurusan teman-teman. Ini sudah per jurusan ya. Misalkan kita ambil akuntansi. Akuntansi ini kan 3 kelas, per kelasnya 34, maka yang diterima di akuntansi itu dalam satu PPDB ini hanya 102 siswa. Nah, 102 ingat ya. Jadi ini presentasi ya, presentasi ya. Jadi bukan bilangan yang ya, jadi presentasi ya. Terus di 102 ini teman-teman, di sini jalur afirmasi kan 15% dibagi menjadi 3 ya, tidak mampu, anak buru dan disabilitas. Jadi nanti di afirmasi teman-teman, lah ini lebih kecil lagi yang diterima. Akuntansi itu hanya 7 anak yang diterima. Ya kan, tinggal dikalikan aja kan, pagu dari ini 7% kali ini 102 ya kan. Lah misalkan nanti yang yonasi, lah ini yonasi ini lebih miris lagi teman-teman ya. Yonasi itu kan hanya 10%, berarti kan 10%-nya misalkan dari 102 ya hanya 10. Nah, ini sebenarnya harusnya kan kalau 10% kan 12 ini ya teman-teman ya. Nah, kan 10% kan 12. Ya kan? Nah, ini kena pembulatan ya. Nah, ini harusnya 102. Nah, ini. Nah, dikalikan kan harusnya kan berapa ya? 10, berapa ini ya. Nah, ini yang diterima lebih kecil lagi. Ya karena presentasi nanti pembulatan. Sehingga nanti di hasil akhirnya sama antara pagu awal dengan yang diterima. Nah, ini misalkan kalau TKR ini kan hanya satu kelas 34 kan 10%-nya kan hanya berapa ya? 3, berapa gitu kan. Kalau kita buka kan hanya 3,4. Ini kan berarti kan 3 anak kan presentasi teman-teman ya. Nah, ini cuma 3 anak. Ini yang diterima hanya 3 anak. Misalkan di TKR ya. Nah, ini hanya 3 anak yang diterima. Jadi sangat kecil. Jadi pagu ini yang sangat menentukan siswa itu diterimanya berapa. Nah, tapi kalau yang besar ini di prestasi nilai yang diterima kan 21. Jadi dari 34 ini adalah 60%-nya dari 34 ya 21. Ini yang besar. Paham ya? Nah, sekarang kita akan contohkan dulu.
Nah, misalkan kita ambil jalur Yunasi teman-teman ya. Contoh misalkan kalau SMK itu kan di sekolah A dengan jurusan B misalkan. Ya kan sudah masuk jurusan ya kalau di SMK. Nah, ini misalkan kuotanya adalah 10%, pagunya 34 ya, berarti jumlahnya diterima hanya 3. Nah, paham ya? Karena pagunya tadi di sini. Nah, ini misalkan ini hanya 34, ini kan banyak ya. Kalau kita kasih contoh di sini tadi pagunya di sini hanya 34 ya. Nah, di sini Yunasi kan jarak ya. Yunasi itu kan jarak. Semakin jaraknya kecil atau semakin dekat, maka yang diterima semakin tinggi, peluang diterima semakin tinggi. Nah, ini misalkan di jalur Yunasi SMK dengan jurusan A, di sini ada pendaftarnya ada 50 misalkan ya. Nah, padahal yang diterima hanya 3. Kan sangat kecil sekali ya kalau SMK itu kan karena dibagi lagi per jurusannya. Paham ya? Nah, di sini teman-teman, di sini ada nilai-nilai jaraknya ya. Misalkan ada 3.800 meter kan 3 kilo, 3 kilo dan seterusnya ya. Nah, di sini nanti yang diterima berapa? Ini tinggal diurutkan saja. Nah, ya. Jadi jarak terkecil, tadi kalau nilai itu kan yang paling besar itu yang di atas, tapi kalau jarak atau Yunasi itu yang paling kecil ini yang diterima. Nah, ini berarti yang diterima hanya 3. Karena kan pagunya hanya 34 ya, 10%-nya yaitu hanya 3,4 ya. Berarti kan kalau dibulatkan ya tetap 3. Enggak naik gitu loh. Karena kan pembulatan ya, persentasi. Paham teman-teman ya? Jadi yang diterima hanya 3. Dari ranking 1, ranking 2 dan ranking 3. Jadi mulai ini urutan keempat ini sudah tidak diterima. Karena kenapa yang dibutuhkan hanya 3. Jadi ini seperti ini ya. Jadi cara perhitungan pagunya ya, mungkin teman-teman nanti bisa dipahami ya. Nah, nanti kita bahas untuk berikutnya seperti yang kita jelaskan tadi, ketika nilainya sama itu bagaimana ya. Misalkan podo-podo 85 nih kok yang diterima kok yang Mas Tio KDR 4 kok Mas Tio KDR 4, Mas Tio KDR 7 kok enggak Mas Tio KDR 46 atau 89. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke teman-teman ya, mungkin videonya agak panjang ya, mungkin nanti teman-teman bisa di skip ya. Yang tidak diperlukan bisa teman-teman skip. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.